Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai morfologi dan metamorfosis tumbuhan. Adapun anggota dari kelompok 6 diantaranya yaitu Pinda Muni, Widya Rizky, Mikna Delmayana, Rahmaina Siah, Ronald Vanes, dan Salsabila Khairun. Next. Adapun pencapaian materi yang akan kita dapatkan dari presentasi ini yaitu yang pertama mengetahui klasifikasi tumbuhan berupa tanaman daun bawang, kangkung, pohon pisang, pohon mangga, tauge, dan bunga bugenvil. Yang kedua, mengetahui morfologi tumbuhan, daun bawang, kangkung, pohon pisang, pohon mangga, tauge, dan bunga bugenvil. Yang ketiga, mengetahui metamorfosis tumbuhan, daun bawang, kangkung, pohon pisang, pohon mangga, tauge, dan bunga bugenvil. Tumbuhan yang pertama, maaf sebelumnya. Adapun jenis-jenis tumbuhannya yang akan dijelaskan dalam presentasi ini, diantaranya yaitu ada daun bawang, kangkung, pohon mangga, bunga bugenvil, pohon pisang, dan tauge. Next. Tumbuhan yang pertama yaitu daun bawang akan disampaikan oleh saudari Widya Rizky, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daun bawang, di mana daun bawang merupakan tunas hijau yang tumbuh sebelum si umbinya ini berkembang. Untuk klasifikasinya, pada divisi Sphenotophyta, subdivisinya Angiosperma, kelas Monocotyledon, ordonya Liliflora, familinya Liliaceae, genusnya Allium, spesiesnya Allium physosulum L. Untuk morfologinya, bawang daun merupakan tanaman berumur pendek. Tanaman ini berbentuk rumput atau rumpun dengan tinggi tanaman mencapai 60 cm atau lebih, tergantung pada varietasnya. Untuk akar, bawang daun ini berakar serabut pendek, perkiraannya sekitar 8 hingga 20 cm dan berfungsi untuk menopang tegak tanaman dan menyerap air dan unsur hara. Untuk batangnya memiliki dua jenis batang, yaitu batang sejati dan semu. Pada batang sejati itu terbenam atau tertanam di bawah tanah, dan untuk semu itu yang keluar dari permukaan tanah. Untuk daunnya memiliki ukuran panjang bervariasi sekitar 18 hingga 40 cm. Bagian ini yang berfungsi sebagai bumbu atau penyedap sayuran. Untuk metamorfosisnya, benih bawang daun berasal dari biji atau tunas anakan, tunas induk, akan membentuk kuncup pokok yang kemudian berkembang lapisan sisik berdaging sehingga umbinya membesar. Umbi induk akan menghasilkan tunas lateral atau kuncup samping di bagian dasar ketiak tunas induk. Tunas lateral berbentuk tunas kecil di pinggir pelat basal dan akan tumbuh semakin besar. Pertumbuhan akar membuat tunas lateral bisa berkembang sendiri menjadi umbi tumbuhan yang baru. Metamorfosisnya, bibit bawang akan bertunas ketika tanahnya di antara 65 hingga 86 derajat Fahrenheit, setara dengan 18,33 hingga 30 derajat Celcius. Hal ini perlu diperhatikan hingga sekitar 1 bulan bagi bibit bawang untuk bertunas. Setelah 3 hingga 4 minggu, tunas hijau akan sepanjang 15-20 cm dan sudah siap dimakan. Panen dengan menarik seluruh tanaman dari tanah, tanamannya masih belum memiliki umbi yang terbentuk. Kedua bagian putih dan hijau daun bawang akan memiliki aroma dan rasa yang harum. Tumbuhan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Pinda Muni, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, pohon mangga memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom. Lantai divisinya spermat.
Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Sapindales, familinya Anacardiaceae, genusnya Mangifera, spesiesnya Mangifera indica. Oke, untuk morfologinya pada akarnya berupa akar tunggang. Pohon mangga itu sangat panjang, dapat mencapai 6 meter di dalamnya. Pemanjangan akar tunggang akan berhenti kalau ujung akar telah mencapai permukaan air tanah. Untuk daun mangga tergolong daun tunggal. Daun mangga berbentuk lancet. Daging daunnya seperti kertas, tepi daunnya integer atau rata, pangkal daunnya runcing, pertulangan daunnya itu menyerip. Untuk batang pohon mangga kokoh dan memiliki diameter yang cukup besar. Pada buahnya berbentuknya itu bervariasi bergantung pada macamnya. Kulit buah mangga agak tebal, berwarna hijau kekuningan atau kemerahan bila masak. Adapun metamorfosis dari pohon mangga itu berkembang biak dari biji. Nah, nanti biji mangga itu terdapatkan di dalam buahnya ya, ada di dalam buahnya. Biji mangga itu ditanam, maka akan tumbuh akar dan tunas. Nah, lalu berkembang menjadi pohon mangga kecil. Nah, jika terus dirawat, tumbuhan mangga itu akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon mangga yang besar. Dan nantinya akan mengeluarkan bunga dan pohon mangga juga akan menghasilkan buah mangganya lagi. Seperti sesuai ya, seperti di gambar yang kanan itu, diawali dari bonggolnya itu ya, bijinya itu ditanam, nanti tumbuh tunas, terus tumbuh akar, nanti berbunga, nanti pokoknya jadi pohon mangga kecil, pohon mangga gede, nanti berbuah seperti itu. Next. Tumbuhan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tinda, kepadanya dipersilakan. Tumbuhan bunga bougainville memiliki klasifikasi. Yang pertama kingdom atau plantae, yang kedua subkingdom Tarcheobionta, yang ketiga superdivisinya Spermatophyta, yang keempat divisinya Meganoliophyta, yang kelima kelasnya Magnoliopsida, yang keenam subkelas Hamamelidae, yang ketujuh ordonya Caryophyllaceae, familinya Nystaginaceae, genusnya Bougainville, spesiesnya Bougainville spectabilis Wild. Morfologi bunga bougainville. Bunga bougainville memiliki akar. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan dikotil dan memiliki sistem perakaran tunggang. Batang bougainville merupakan tumbuhan menjalar yang merambat, yang memiliki batang agak keras, berkayu, beruas, berwarna coklat kehijauan, memiliki duri yang tajam. Daun bougainville memiliki pertulangan menyirip. Daun menyirip, daunnya lebar, bulat telur, memanjang, dengan ujung meruncing. Bunga yang berwarna-warni yang sebenarnya merupakan helaian daun yang telah mengalami modifikasi yang disebut seludung bunga. Bunga yang asli berbentuk memanjang yang muncul di sela-sela helaian daun. Next. Metamorfosis bunga bougainville. Penyerbukan bunga bougainville. Jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Kepala putik menghasilkan cairan gula untuk memberi makan serbuk sari yang melekat. Mula-mula dinding serbuk sari mengembang. Kemudian dinding luar serbuk sari pecah. Sedangkan dinding sebelah dalam melengkung
ke dalam menembus kepala betik dan membentuk bulu serbuk sari atau tabung serbuk sari. Menghubungkan serbuk sari dengan bakal biji, tabung serbuk sari menuju ke inti sel telur di dalam bakal biji melalui celah kecil yang disebut mikrofil. Selama perjalanan serbuk sari di dalam tabung sari menuju bakal biji, terjadi beberapa perubahan. Inti sel serbuk sari membelah dua, yakni inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tabung serbuk sehingga mencapai mikrofil. Setelah itu, inti vegetatif mati. Inti generatif membelah lagi menjadi dua inti sperma. Dua inti sperma yang terbentuk ini akan masuk ke ruang bakal biji melalui mikrofil. Oke, selanjutnya yaitu tumbuhan kangkung yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Merun. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah tanaman kangkung. Tanaman kangkung mempunyai klasifikasi yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisio Spermatophyta, Divisio Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, familia Convolvulaceae, genus Ipomea, dan spesies Ipomea reptanpoir. Kemudian metamorfosis kangkung. Kangkung darat dapat tumbuh pada daerah yang beriklim panas dan beriklim dingin. Jumlah curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman ini berkisar antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Pada musim hujan, tanaman kangkung pertumbuhannya sangat cepat dan subur, asalkan di sekelilingnya tidak tumbuh rumput liar. Tanaman kangkung membutuhkan lahan yang terbuka atau mendapat sinar matahari yang cukup. Di tempat yang terlindung atau ternaungi, tanaman kangkung akan tumbuh memanjang atau tinggi tetapi kurus-kurus. Kangkung sangat kuat menghadapi panas terik dan kemarau yang panjang. Kangkung juga dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi atau pegunungan kurang lebih 2.000 meter dpl. Ekologi kangkung. Akarnya, tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dan cabang-cabang akarnya menyebar ke semua arah. Akar tanaman kangkung dapat menembus tanah sampai kedalaman 60 hingga 100 cm dan melebar secara mendatar pada radius 150 cm atau lebih. Kemudian batang. Dari rata-rata diameter, batang menunjukkan hasil terbaik yaitu lebar 4 cm dan panjang 30 cm. Daun. Daunnya berbentuk lebar dan berbentuk panah. Rata-rata panjang daun 20 sampai 30 cm. Tumbuhan selanjutnya yaitu pohon pisang yang akan disampaikan oleh Saudari Mikna Delmayana. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya, klasifikasi pohon pisang. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonae, ordo Gingiberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca. Next. Morfologi pohon pisang. Pertama, akar. Akar tanaman pisang dengan digolongkan ke dalam kelas monokotil, tanaman pisang mempunyai perakaran yang serabut dengan berpusat pada bonggol pisang. Kedua, batang. Batang langsung terhubung dengan akar dan bonggol pisang. Bentuk batang bulat dengan dilapisi pelepah di bagian batangnya. Batang pisang mempunyai kadar air yang tinggi sehingga mudah untuk ditebas. Ketiga, daun.
Daun tanaman pisang memiliki daun yang lebar, panjang dan bisa mencapai 2 meter dengan lebar 40–50 cm. Dengan dipisahkan dengan tangkai daun, posisi tangkai daun membelah daun menjadi 2 bagian. Terakhir, buah. Buah tanaman pisang mempunyai warna kuning saat matang dan hijau di saat masih mentah. Buah pisang terletak pada sisir tanaman yang menempel pada tandan pisang. Next. Metamorfosis pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Umumnya, tunas dari tanaman pisang tidak akan tumbuh jauh dari pohon induknya. Tunas pisang yang masih baru sering disebut dengan individu baru dan akan tumbuh menjadi pisang dewasa. Tumbuhan selanjutnya yaitu tauge yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun klasifikasi dari tauge, tauge itu merupakan kecambah yang berasal dari kacang-kacangan seperti kacang hijau. Nah, adapun klasifikasi dari tauge itu kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Leguminales, famili Leguminosae, genus Phaseolus dan spesies Phaseolus aureus. Next. Nah, adapun morfologi dari kacang hijau, yaitu akar yang dari tanaman kacang hijau itu berupa akar tunggang. Nah, berdasarkan sistem perakarannya terbagi menjadi Mesophytes dan Xerophytes. Akar yang Mesophytes itu memiliki banyak cabang dan menyebar. Cabangnya itu menyebar. Nah, sedangkan yang Xerophytes itu cabang akarnya itu lebih sedikit dan memanjang ke bagian dalam. Nah, kemudian batang kacang hijau berbentuk bulat, berbuku-buku, ukurannya kecil, berbulu, berwarna hijau kecoklatan atau kemerahan. Nah, batang ini tuh tumbuhnya tegak dan tingginya itu sekitar 1 cm. Kemudian daun kacang hijau berbentuk majemuk, terdiri dari 3 helai anak daun setiap tangkainya. Helai daun itu berbentuk oval dengan bagian ujungnya itu berbentuk lancip, berwarna hijau muda hingga hijau tua, dan tangkai daun itu lebih panjang dibandingkan daunnya. Kemudian metamorfosis kacang hijau. Kacang hijau tumbuh dari biji atau benih kacang hijau. Benihnya itu merupakan jenis biji ortodoks. Apa itu biji ortodoks? Biji ortodoks adalah biji yang tahan terhadap pengeringan dan bisa disimpan atau tumbuh di suhu yang rendah. Kemudian juga merupakan biji dikotil, yaitu biji yang berkeping 2 tas, sehingga tipe perkecambahan itu berupa epigel. Epigel itu berarti nanti ada kotiledonnya itu tumbuh ke atas permukaan. Nah, kemudian pada saat perkecambahan, organ yang pertama kali muncul atau ada itu yaitu disebut dengan radikula. Nanti radikula juga akan tumbuh ke atas permukaan. Nah, bisa dilihat dari gambar sebelah itu yang di slide ya. Kalau di kacang hijau itu tumbuhan dari biji kacang hijaunya. Nah, nanti akan berkecambah. Nah, kecambahnya itu kita sering makan yaitu berupa tauge. Nah, nanti tauge itu akan menjadi tanaman kecil, kemudian akan menjadi tanaman yang dewasa, dan setelah dewasa akan menghasilkan buah dan bunga yaitu berupa kacang polongnya itu, kacang hijau. Oke, selanjutnya. Nah, pada tumbuhan kacang hijau ini akan dilakukan penelitian yaitu di 2 tempat, ada di tempat gelap dan di tempat yang terang. Kita lihat dari gambar, ini yang di tempat gelap dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Nah, pada hari kedua bijinya itu mulai berkecambah sudah banyak ya, dan di hari ketiga itu udah mulai tumbuh batang masih kecil, dan terus tumbuh di hari-hari berikutnya memanjang sampai ke hari 7. Kita lihat udah panjang sepanjang itu. Nah, sedangkan yang di tempat terang, kita lihat di slide selanjutnya. Tempat terang, kita lihat dari hari 1 sampai hari ke-7. Di hari kedua itu bijinya baru sekitar 1 atau 2 biji saja yang berkecambah. Dan di hari ketiganya juga baru beberapa yang mulai tumbuh batangnya. Dan pada hari ke-7,
Batang yang memanjang itu enggak sepanjang dengan yang ditanam di tempat yang gelap. Bisa kita lihat ukuran panjang perbedaan antara yang di tempat gelap dan di tempat yang terang. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat ya, dari hasil penelitian bahwa yang di tempat terang pada hari pertama itu masih 0 cm ya, tempat gelap juga begitu, karena masih berupa biji. Di hari yang kedua itu mulai berkecambah, yang di tempat terang itu berkecambahnya memanjang sekitar 0,1 cm dan di tempat yang gelap 2 cm. Di hari berikutnya menjadi 4 cm yang di tempat terang dan 8 cm yang di tempat gelap. Dan pada sampai hari ke-7, tempat yang terang itu panjang si tanamannya itu memanjang sampai 14 cm, sedangkan tempat gelap itu 26 cm. Nah, ini perbedaannya sangat jauh ya. Mengapa? Apa faktor yang menyebabkan perbedaan jauh ini di tempat gelap dan tempat terang? Nah, ketika yang di tempat terang itu kan kena sinar matahari secara langsung. Nah, sinar matahari ini akan menghambat proses menghambat hormon auksin. Nah, di mana hormon auksin ini berfungsi dalam proses pertumbuhan dan perpanjangan tanaman itu, sehingga tanaman itu tumbuhnya lebih lambat gitu, terhambat gitu. Nah, sedangkan yang di tempat gelap, karena tidak terkena sinar matahari, maka hormon auksinnya itu bekerja pada tanamannya gitu. Makanya pertumbuhan tanamannya itu lebih cepat memanjangnya. Nah, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan bila ada kata yang salah diucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.